rumah yang sama-sama kita petik. Ini silaturahmi awal wujud nyata setelah menempuh proses di media sosial. Media sosial ini dalam bentuk WA, Facebook, Instagram dan lain-lain, terhubung sebelumnya YouTube. Nah, akhirnya terwujudlah Kopi Darat. Nah, selamat datang Bapak Alfi semuanya, sahabat Muhammad Rofi Kutu dari Kesultanan Kutu, Kapuasulu Riau. Ya, suatu saat secara global kita nanti akan bahas istilah-istilah yang telah ada dari zaman dahulu. Ada istilah singa. Singa ini ada di berbagai wilayah. Nah, lalu kita akan bahas istilah Parpatia. Kita akan bahas masalah Temenggung. Kita juga suatu saat insya Allah berhubungan dengan sahabat kita di Jawa yang memakai istilah Bapak Nur Supoyono dan lain-lain. Lalu kita akan membicarakan istilah sungai. Istilah sungai kita bahas era sungai. Sebelum era sungai banyak di berbagai daerah dipakai istilah bantang. Wujudnya sama. Sungai juga. Nah, tunggu sabar. Maaf, ini siapa yang berbicara ya? Oh, Bapak Alfi. Ya, terima kasih Bapak Alfi. Kita ini belum dialog serius, Bapak Alfi. Jadi judulnya bisa lari kemana-mana. Yang jelas koridor ada budaya, secara sejarahnya, maknanya. Kita belum bicara status hukum, kita belum bicara manajemen tata kelolanya. Dan kita tidak bicara ajaran agama Islam, kita tidak bicara politik. Koridornya adat dan budaya. Tetapi di dalam koridor adat dan budaya ini, kita masih seputaran membahas sejarah di awal. Cuman di dalam bahasa sejarah awal ini, ada berbagai era, ada berbagai bahasa, ya, dan berbagai bahasa ini perlu kita maknai. Nah, ya itu dua di dalam, dua di luar dulu. Adat budaya yang di dalam kita, secara globalnya kita bahas sejarahnya, maknanya. Nah, jadi terima kasih banyak sahabat semua. Ini karena ini silaturahmi awal Barat. Sebenarnya dari lama Bapak MK Indra sayangnya sudah turun, tapi mungkin beliau masih menyimak di bawah. Sebenarnya sudah lama berkoordinasi, diawali kemarin itu dengan yang tidak bisa terlepas dari Pagaruyung. Salah satu beliau tinggal di sini, beliau asal Sandi Bakar. Beliau menjabat posisi kunci Jamin Tarwi Koto Biliang era Langgam. Nah, jadi beliau dan Tunggadang Langgam 67 Koto Biliang. Beliau berdiri di Lampung, biasa berkoordinasi. Lalu berkoordinasi dengan Bapak MK Indra, Manado kita yang barusan turun. Sebenarnya mau kami awali dulu berdialog secara pribadi. Sebenarnya juga belum membawa data masing-masing. Nah, baru obrolan santai silaturahmi. Dan sebenarnya belum pantas juga dijadikan acara live di konsumsi publik, karena kami berbicara itu mengenai sejarah dan lain-lain sudah menjadi kebiasaan tahun ke tahun dan sudah tersimpan di dada di kitab kita yang dilahirkan lewat mulut, yang disaring dulu oleh seolah dulu data informasi dengan akal. Nah, jadi satu statement, satu kesimpulan itu menempuh panjang proses. Nah, ya, jadi ini dialog kali ini belum level serius. Cuman kalau untuk koridor seperti yang disampaikan tadi, kalau menyimak dengan seksama, dua di dalam, dua di luar. Dua di dalam adalah hal adat dan budaya. Dua di luar itu secara sejarahnya, secara maknanya masing-masing kosakata. Dan insya Allah ke depannya hubungan beliau ini sangat dekat hubungan dengan kelembagaan yang diakui oleh institusi pemerintahan. Beliau bagian dari
lembaga sanad dan bagian bekerjasama dengan para arkeolog. Dan kalau bicara buku beliau banyak, sangat banyak. Nah, cuman yang jelas kalau satu buku saja, baru lembaran pertama itu mungkin bisa membutuhkan waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, baru lembaran pertama dalam satu buku. Nah, sementara ada minimal puluhan buku, coba bayangkan waktunya. Jadi mohon doa restu sahabat semua. Ini kan ibarat zaman dahulu itu kan mengumpulkan suhu-suhu, menyatukan makna dari Taurat, dari Zabur. Ini ibarat dari Injil, jangan terjebak ibarat, ini ibarat ya. Sampai menjadi kesempurnaan salah satu kitab. Nah, begitu ya. Jadi kita tidak berbalik lagi membahas Taurat, Zabur, Injil. Kita tidak berbalik lagi, nanti ada kepentingan yang terganggu. Nah, jadi kalau membahas sejarah ini, kita harus fokus. Kita kalau membahas leluhur, kita harus doakan leluhur bagaimana makanya bertanggung jawab kita untuk menziarahi. Kalau kita bicara sejarah, kita harus bicara, kita tentukan alamnya di mana. Dan yang sangat penting pula dalam membahas sejarah ini harus menentukan tahun. Tidak boleh ada rahasia-rahasia. Oh, kabupaten ini tidak boleh dieksplor. Padahal kita sama-sama tahu Al-Quran itu disosialisasikan. Tidak boleh ada rahasia. Baik itu makna Muhammad maupun makna mutazabihat. Tetapi kita hormati sahabat kita yang menganggap segala sesuatu itu ada yang dirahasiakan. Oh, baik, siapa ini yang berbicara ya? Siapa yang berbicara, dipersilakan. Halo? Oh, tapi suaranya ya? Oh, saya nggak paham. Cuman ingin memberitahu sebenarnya. Setuju. Sangat setuju Bapak Alvis. Tentu saja memang iya ada hubungan dengan ajaran agama Islam. Kalau kita membahas sebelum Masehi, tentu saja kita membahas pola pikir tauhidiyah. Kita belum membahas pola pikir kemutawakiran. Oke, baik Bapak Alvis, sahabat semuanya. Sebenarnya saya sudah mulai mewarning live ini akan berakhir karena ini membawa istri, karena ini silaturahmi ringan, membawa istri dan lain-lain. Kita akan beraktivitas besok. Jadi memberitahu live ini akan berakhir. Tapi gini Pak, terima kasih banyak Pak. Tadi kan dikatakan bahwa abad berapa Pak yang dikatakan belum ada Minang? Halo Bapak. Oh ya. Ya. Ya sebenarnya Pak Andi, saya pernah nonton beberapa TikTok ya dan juga YouTube shortnya ya, YouTube pendeknya. Dia pernah membahas ini tentang Aditya Warman, lalu tentang Tribuana Raja Mauli Warmadewa dan Trailokaraya Warmadewa. Di masa itu memang kita belum terkait dengan risalah Muhammad Rasulullah SAW. Ya, bisa dikupas lebih lanjut lagi nanti ke depannya. Ya. Tapi karena beliau ini bawa istri ini dan baru ya nanti bisa kita ambil data dari Indrapura juga Pak, ada Sultan Gandang Firmansyah dan lain sebagainya. Betul. Ya. Betul. Ya. Ya. Ya kalau saya dengar dari Bapak tadi itu ya setuju Pak. Betul. Masalah Sidul Manto, lalu kita bicara Bunda Kandung dan Tuan Sultan Romanus segala macam. Nanti kita ambil data dari Singapura yang punya legal data juga, bisa kita uraikan satu persatu. Tapi di timeline lain, karena Pak juga udah gelisah kenapa? Karena
jangan bawa istri juga ini Pak. Oke, nanti kita sambung Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Periode dengan dia. Contoh Adinda Warman, tercatat dalam kata negara apa kata agama, tercatat dalam Pararaton, tercatat juga dalam Prasasti Candi Jago, dan dia hidup semasa dengan ribuan Tinggal Dewi yang di Majapahit. Di situ kita bisa dapatkan lebih kuat lagi angkatan. Demikian Pak, kira-kira Pak. Terima kasih. Pak, bukan Pak, bukan Japa Pak. Jadi begini Pak, kalau kita bicara begini Pak, sebentar Pak. Kalau bicara sejarah ini kita berdasarkan sumber sejarah Pak. Kalau bicara Campa ada Prasasti Campa sendiri, namanya Prasasti Donhan berbahasa Khmer. Bicara tentang apa namanya Warman sendiri Pak, itu di Punan. Karena Punan ini juga saling perang dengan Campa, dan ini juga diteliti oleh Profesor Soleya. Ini oknum atas nama Zainuddin. Bapak Zainuddin ini orangnya ngawur, suka memfitnah orang bicara, dia ikut bicara. Jadi kita bicara, kalau memang Adinda Warman yang menuliskan itu apa? Karena ini bukan tulisan, bukan Wari Menjawe atau Sambut Mulut. Tapi mereka memiliki prasastinya masing-masing yang menerangkan tentang mereka, Pak. Berbeda ketika kita berasumsi, kita bercerita dongeng sejarah tanpa sumber data primer, ya pasti akan kita agak ngasal, Pak. Gitu. Saya bukan masuk di Sudirmanto. Artinya begini, dalam disiplin ilmu sejarah akan ada malu kita sama aduh. Saya nggak masuk sektor Minangkabau, tapi saya masuknya ke bicara disiplin ilmu sejarah, Pak. Jadi ada ilmu. Nih kalau sebagai penghulu itu ini luruskan, jernihkan nih, berbuat nih sesuai naskah sumpah nih. Yang memiliki sumber data primer, Pak. Udah tua, harusnya yang tua itu meluruskan, menjernihkan. Ini banyak bertanya, minta data, tapi interogasi. Giliran minta data dari dia, nggak mau, rahasia kata dia. Data orang dia minta. Betul. Nanya sama orang kayak interogasi. Oh sahabat, jangan lupa dari tadi sangat minus yang tab layar. Juga kalau terima kasih yang telah membagikan, tetapi tab layar biar suaranya nggak mantul, biar suaranya bersih. Tolong dibantu tab layar. Tidak usah dikasih gift. Ya, tidak usah dikasih gift. Tetapi kalau ada yang mau kasih gift silakan. Jadi mohon maaf dipotong pembicaraannya. Kalau untuk Sumatera Barat sendiri, ya, saya pribadi kalau kita bicara koridornya Sumatera Barat terlebih dahulu ya, saya pribadi telah banyak menempuh proses perjalanan sampai setiap tahun keliling Sumbar itu sudah 6 tahap mengumpulkan data tertulis sejarah masing-masing kota, masing kabupaten, terlepas dari salah dan benar. Nah itu tetap itu bukti data tertulis paham yang masyarakat anut di suatu wilayah. Nah ya, jadi
gunanya saya kumpulkan data informasi sejarah di Sumatera Barat. Bahkan saya sempat berduduk dengan Datuk Sri Febri Mahmud sebagai ketua lembaga adat Melayu Riau di Kuansing. Saya menginap, dikasih penginapan di Ya cuma duduk aja di medsos saja. yang dekat di Batu Jalur Desa sekarang. Interogasi orang. Dan telah berhubungan dengan Kesel aja provinsi kadang. lain. Cuman hanya saja fokus di wilayah Sumatera Barat mengumpulkan data informasi sejarah. Nah, untuk kelanjutannya, untuk apa saya melakukan hal tersebut adalah untuk sama-sama duduk berkumpul, menyambung silaturahmi, membuka jalur komunikasi sesama penekun sejarah yang memang terjun langsung ke lapangan, yang memang memegang data informasi sejarah secara tertulis, dan itu sangat diharapkan terhubung kepada kelembagaan resmi, para akademisi, para arkeolog, ya. Itu harus terkoneksi karena ini kan koridornya bersinergi dan punya harapan untuk wilayah Andalas Raya dulu, terutama Andalas Raya sejarahnya juga sempat dipimpin oleh satu orang gubernur era Andalas Raya sebelum dipecah menjadi RIS. Nah, sebelum ada mosi integral. Tolong dulu, tolong kita bergantian berbicara. Enggak disiplin si kalau bapak gantian itu, kita Pak berbicara, Bajanuddin nanti ini. tempat dipersilakan buat yang lain, ya. Udah setengah jam Saya lebih lanjutkan waktu buat pembicaraan. dia. Daripada nanti saya sebagai moderator saat ini ada protokol, Dia ada lagi, panelis. dia Nanti lagi. suatu saat dalam forum ada panelis. Ya syarat sebuah suatu forum. Nah, dan saya pribadi berharap, ya, silakan di add akun TikTok TG DR Fikri Juliansah PhD. Beliau resmi di kelembagaan Sanat Nusantara. Ya silakan. Jadi kita berkumpul Himpunan Zuriat Raja Nusantara. Beliau juga selain ketua guru besar Alimah, beliau juga ketua umum Himpunan Zuriat Raja Kesultanan Kerajaan Kesultanan Nusantara. Bisa? Agak tahu. Ya udah biarin aja namanya beliau yang ngomong tadi itu udah itu usah dipikirin. Nah, pertanyaanku hilang ini kesan enggak? Enggak tahu. Alangkah panjang kita ngoceh ini kan saya juga belum tahu. Jangan save itu dari Facebook. Begitu. Tapi ini enggak kesan sama sekali. Jadi medsos itu bisa dijaga. Tunggu bentar. Oke, sahabat, begitulah kurang lebih. Nah, itu tidak fair. Ya. Tidak fair. Ya, jadi kalau berbicara itu pakai data. Kita minta data orang, kita tanya, kurang paham data orang itu. Nah, giliran orang minta data kita, ya paparkan juga lah. Ini giliran orang minta data kita, sejarah Minang rahasia tidak boleh diekspos. Apa namanya orang kayak begitu tuh? Terus dalam forum sudah lebih dari 30 menit dia dikasih kesempatan berbicara, lalu dikasih kesempatan orang lain berbicara. Dia nongol lagi bersuara. Nah, gimana tuh kalau kita tidak tahan emosi, kalau kita tidak kendalikan emosi? Sementara dia berkelanjutan seperti itu terus gitu loh. Nah, kalau di sahabat bagaimana sikap terhadap oknum karakter yang seperti itu? Nah, jadi oke, siap. Untuk sementara cukup sekian dulu ya. Nah, jadi di save-nya itu udah ada berbagai cara, Instagram, Facebook, ada berbagai macam cara merekam itu ya. Nah, jadi berbicara itu harus ya bagaimanalah ya. Tuh. Kalau saya pribadi pernah mengadakan acara, saya rintis, mengundang seluruh Panghulu Datuk, ya Pendito Malin Monti Dobalang satu kabupaten, berhubungan bekerjasama dengan wakil bupati. Coba lakukan hal yang sama, jangan cuma celah hujat aja kawan. Saya bukti valid, tanggal 18-19, silahkan data, dicari sendiri data tuh, apa petunjuk dari orang.
Buktikan sendiri ke guest house Arosuka. Silahkan buka arsip tanggal 18-19 Desember tahun 2021. Itu acara itu tuh. Begitu kawan. Free copy passer ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.